Ternyata bukan Baradae, orang pertama yang melihat Brigadir J beserta Putri Chandrawati. Kenapa polisi berbohong? Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Ada fakta terbaru dan bukti terbaru terkait kasus kronologi Brigadir J dan Baradae ini. Nah, yang pertama, ternyata bukan Baradae orang yang pertama melihat Putri Chandrawati beserta Brigadir J di kamar. Lalu yang kedua, nama Richard dan Ricky. Siapakah mereka? Kemudian orang yang mengancam Brigadir J ternyata ada dalam salah satu foto grup ini. Serta hubungan Brigadir J dengan Putri Chandrawati. Seperti apa? Let's go kita bahas. Jadi yang pertama bakal let's go bahas adalah kronologi awal mula penembakan dari Brigadir J terhadap Baradae ini. Nah, seperti yang let's go pernah bahas bahwa di video yang ini, itu Brigadir J ingin melakukan tindakan pelecehan terhadap istri dari pimpinannya. Dan Baradae, orang yang pertama mendengar teriakan tersebut, ternyata enggak guys. Ada bukti baru. Dan fakta-fakta baru yang mengatakan tentang keanehan dan kejanggalan dari cerita ini. Di sini ada let's go videonya, kita puterin aja coba ya. Jadi video ini tuh di-upload di Facebook gitu. Jadi makanya kalau kalian cari video ini kemana-mana di YouTube tuh nggak bakal ada karena adanya di Facebook. Coba kita dengerin aja. Di sini kelihatan bahwa sang ayah sama sang ibu itu pakai sarung tangan putih supaya apa? Mungkin ini protokol ya buat nggak ada sidik-sidik jari di jenazahnya. Nah di sini tuh ceritanya bahwa kepolisian datang dan ingin menjelaskan sama orang tuanya tentang kronologinya. Tapi maunya sih sang keluarga dan ayah bundanya ini tuh pengen denger penjelasan langsung gitu dari kepolisian mengenai kronologi yang sebenarnya. Jangan dari gereja lagi kami dengar kronologi. Biar semua saya hubungan di sini mendengar. Adik saya yang dari kamu mendengar. Mengapa? Jadi kalau dari gereja nanti ada kurangnya, ada lebihnya. Nah di sini sang ayah ibu meminta pengen dijelaskan secara terbuka di sini ya. Di sini pihak kepolisian pun bilang bahwa sebenarnya sih nggak pengen mengungkap ini secara terang-terangan dan terbuka, apalagi direkam. Mungkin karena nggak etis menurut kepolisian ya. Dan di sini polisi sudah bilang bahwa inilah fakta kronologis di TKP ya. Dia udah bilang fakta ya. Nah, di sini kepolisian bilang bahwa teriakan pertama itu adalah bilang, Ricky, Richard, tolong. Akhirnya, ini nih yang selama ini let's go bertanya-tanya, teriakan seperti apa yang diminta oleh Putri Chandrawati. Kemarin kita pengen tanya, ceritakan teriakan A atau teriakan ololololo. Ternyata teriakannya adalah, Ricky, Richard, tolong. Siapa Ricky sama Richard ini? Oh, ternyata Ricky Richard ini tuh posisinya lagi di lantai atas. Kucuk-kucuk turun ke bawah karena dengar Ricky Richard teriakan seperti itu. Nah, katanya pas mereka berdua datang nih, si almarhum ini Brigadir J langsung menodongkan senjata gitu loh. Oke, nggak usah panjang-panjang ya. Jadi kebetulan si Richard ini juga pegang senjata katanya. Nah, pas ditembak balik, jadinya tembak-tembakan. Itu katanya fakta yang sementara ada di TKP gitu. Tapi kenapa cerita awalnya polisi bilang itu bahwa tembak-tembakan terjadi sama Baradae. Tapi sekarang polisi bilang tembak-tembakannya itu sama Ricky sama Richard. Sama siapa lagi nih? Nanti apakah ada nama-nama baru? Sama Michael? Sama George mungkin? Apakah ada nama-nama baru lagi? Ternyata bukan sama mereka main tembak-tembakannya. Ini kan bikin bingung lagi ya. Sekali lagi, kita tuh bakal tanya lagi kenapa ini ada apa. Berarti kemungkinan terjadi bahwa Ricky Richard ini bekerja di rumah Ferdy Sambo. Dan faktanya dia memegang senjata, mempunyai senjata. Berarti Ricky sama Richard ini siapa? Nggak mungkin Koki dong. Masa Koki pegang senjata? Berarti Ricky Richard ini adalah salah satu kepolisian juga. Apakah teori Let's Go yang mengatakan bahwa Baradae itu adalah tumbal? Ternyata benar. Dan kenapa skenario
ini kurang rapi. Jadinya setelah dilempar ke publik, isu-isunya muncul, baru buat skenario baru lagi. Kenapa nggak di awal? Lalu pertanyaan kedua, siapakah yang mengancam Brigadir J? Nah, ternyata ada salah satu dugaan bahwa orang yang mengancam Brigadir J ada dalam salah satu foto ini. Siapa kira-kira? Menurut Kamarudin Simanjuntak, dia sudah mengantongi nama orang yang pernah mengancam Brigadir J. Dan rumornya lagi bahwa dia adalah salah satu ajudan dari Verdi Sambo, yaitu pimpinan Brigadir J sendiri. Karena beberapa pihak bilang pengadilan medsos itu sudah mengadili ya, gitu. Karena banyaknya isu-isu yang mencuat terkait dan teori-teori terkait kasus ini, itu pengadilan media sosial itu sudah mengadili siapa yang kira-kira pelakunya, siapa yang kira-kira bersalah, siapa yang kira-kira nggak bersalah. Ini medsos ini bukan cuma ngomong-ngomong belaka ya, tapi kita juga salah satu mencocokkan atau membantu kepolisian untuk menyusun puzzle-puzzle kasus ini. Coba kalau nggak rame, Baradae mungkin tetap jadi tersangka. Katanya juga CCTV dari Magelang sampai lokasi kejadian kemarin itu sudah ditemukan. CCTV-nya memang nggak kemana-mana ya Pak ya. Rekamannya yang harusnya ditemukan. CCTV-nya mah diem-diem aja. Dan katanya CCTV atau rekamannya ini itu udah lagi di Puslap 4 lah. Pusat laboratorium forensik gitu untuk Polri, akan diteliti gitu. Tapi di sini ada yang janggal nih, bahwa katanya Brigadir J itu adalah sopir dari Putri Chandrawati itu. Namun menurut pengakuan kekasihnya, Brigadir J itu tuh nggak supir, dia tuh bukan supir, dia tuh ajudan dari bosnya. Nah ini siapa yang berbohong nih? Apakah memang merangkap sebari ajudan, sebari supir, atau ajudan yang dijadikan supir sama pimpinannya? Aji mumpung kamu ajudan, jadi supir langsung. Atau malah Brigadir J yang berbohong sama pacarnya, karena mungkin nggak mau terlihat jadi supir, jadi saya bilang, aku ini ajudan, aku bukan supir. Tugasku ajudan adalah mengawal bosku pergi kemana-mana dari kursi pengemudi. Bisa jadi. Nah, ini belum diketahui pasti kalau SOP-nya, surat kerjanya tuh dia pangkatnya tuh di mana. Dia memang harus sebagai ajudan. Apakah ajudan juga job desk-nya nyupirin atau apa gitu. Tapi yang dari beberapa hal yang let's go bahas ya, paling menjanggal ini kronologi gitu. Kenapa bisa dari awal kronologinya bilang Baradae yang tembak-menembak? Ini kenapa sangat janggal? Harusnya kan polisi yang paling pertama tahu tentang kejanggalan ini. Dan siapa sekarang? Nggak ada ke permukaan orang-orangnya. Nggak disebutin juga nama-namanya pas kemarin diwawancara. Baru sekarang nih, udah berapa hari ya? Menurut kalian gimana nih kasus ini? Makin pelik, makin bingung. Apakah teori-teori yang kita pikirkan dan pertanyaan-pertanyaan yang kita pikirkan ternyata benar? Pertanyaan yang pertama adalah, Baradae adalah tumbal. Brigadir J memang dibuatkan skenario pembunuhan. Adanya kisah cinta pelik di antara pimpinan dan bawahan. Ini masih jadi tanda tanya besar gitu. Jadi, Let's Go bakal tetap buatin update kasus dari kasus Brigadir J sama Baradae ini. Semoga yang benar, yang jujur, itu yang bisa kita dapatkan informasi-informasinya. Dan yang salah dapat hukuman, dan yang benar dapat keadilan juga. Kalau Baradae memang bukan pelakunya, ya dia harus dapat nama baiknya kembali. Kalau Brigadir J memang bukan pelaku tindakan pelecehan seksual, kita harus bersihkan namanya. Tapi kalau Brigadir J memang melakukan tindakan tersebut, ya hukumannya sesuai hukum di Indonesia yang berlaku. Jadi itu aja yang bisa aku kasih. Gimana menurut kalian tentang dan tanggapan kalian tentang kasus ini? Komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kalau kalian pengen lihat rentetan kasus-kasus dari Brigadir J ini, Let's Go buatin satu playlist khusus untuk kasus Brigadir J sama Baradae. Kalian bisa cek aja teori-teori apa yang Let's Go bawain kemarin-kemarin. Mungkin kalian ada yang kelewat atau ada subscriber sama viewers baru. Makasih banyak. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki